Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya Persero. Pencabutan izin yang tertuang dalam keputusan anggota Dewan Komisioner OJK ini dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis Jiwasraya. Melalui surat resmi Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 D05 tahun 2025 tertanggal 16 Januari 2025, OJK resmi mencabut izin usaha bidang asuransi jiwa milik PT Asuransi Jiwasraya Persero. OJK dengan tegas menyatakan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya Persero ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis dan atau tertanggung. Dalam belit keputusan resmi OJK disebutkan sejak tertanggal 16 Januari 2025, seluruh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris serta pegawai Jiwasraya dilarang untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, serta mengurangi aset atau nilai aset PT Jiwasraya Persero. Hal ini ditegaskan agar di tengah tidak diizinkannya lagi Jiwasraya beroperasi, tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan lain yang bisa merugikan aset-aset asuransi jiwa yang telah berdiri puluhan tahun ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga meminta agar PT Asuransi Jiwasraya Persero dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa, serta diwajibkan untuk melakukan penghentian seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun kantor di luar kantor pusat Jiwasraya. Selain itu, OJK juga mewajibkan Jiwasraya menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Jiwasraya Persero. Selanjutnya, OJK meminta kepada pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Jiwasraya Persero wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pernah melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya adalah sebesar 16,81 triliun rupiah. Angka tersebut hasil pemeriksaan investigatif penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Jiwasraya Persero tahun 2008 hingga 2018. BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana Jiwasraya. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menyimpulkan adanya penyimpangan oleh pihak-pihak terkait atas proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan investasi saham dan reksadana di PT Asuransi Jiwasraya Persero. BPK melaporkan kerugian negara dalam kasus Jiwasraya sebesar 16,81 triliun rupiah yang ditimbulkan oleh penyimpangan dana dan pengelolaan investasi saham dan reksadana. Pada Desember 2019, Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko mengumumkan PT Asuransi Jiwasraya Persero tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun rupiah. Total utang perusahaan asuransi Jiwasraya diperkirakan mencapai 49,6 triliun rupiah. Diputuskan ketidakmampuan Jiwasraya membayar klaim polis nasabah diakibatkan oleh keputusan direksi yang tidak hati-hati dalam membuat produk asuransi dan lemahnya standar protokol dalam menginvestasikan dana nasabah. Kasus Jiwasraya ini pun diserahkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2020 silam. Gagal bayar polis Jiwasraya kepada nasabah yang menimbulkan gagal bayar terjadi akibat mismatch bunga dan mismatch jangka waktu, di mana ketidakcocokan pertama terjadi dalam produk Jiwasraya yang bernama GS Saving Plan Jiwasraya. Produk Jiwasraya ini menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Di sisi lain, Jiwasraya menginvestasikan dana nasabah di instrumen-instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan yang tetap, di mana Jiwasraya melakukan investasi di instrumen saham dan reksadana berjangka panjang turut menjadi penyebab besarnya. Sementara itu, dalam laporan keuangan tahun 2017 hingga 2019, Jiwasraya melakukan investasi besar-besaran ke instrumen reksadana, saham, dan investasi deposito. Tercatat, investasi dana polis nasabah Jiwasraya yang diinvestasikan tersebut terus mengalami penurunan yang tajam dan berpotensi mengalami kerugian dari tahun 2017, 2018, hingga 2019. Berdasarkan data tahun 2019, terdapat sekitar 17.000 nasabah yang mengikuti GS Saving Plan dari total sekitar 7 juta nasabah Jiwasraya.
Kementerian BUMN mencatat ada 3 indikasi dugaan kecurangan, yaitu janji investasi produk yang terlalu besar, investasi aset yang tidak hati-hati, dan laporan keuangan yang tidak transparan.